Jurnal Refleksi Dwi Mingguan. Tugas modul 1.1.A.9 tentang aksi nyata di modul 1.1. Nama Emilia Yasinta Sajung, SPD. Saya dari SMA Negeri 1 Komodo, belajar matematika. Refleksi Dwi Mingguan ini merupakan cerminan atas diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul 1.1 di pendidikan guru penggerak. Pada tugas ini, jurnal refleksi mingguan yang saya ambil adalah jurnal mingguan model 4F. Jurnal Dwi Mingguan ini biasa kita sebut 4F atau 4P, yang dimana 4F atau 4P itu yang pertama facts atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat feature atau penerapan. Baiklah, sekarang kita masuk di poin pertama, yaitu facts atau peristiwa. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan di pendidikan guru penggerak. Yang pertama, melalui alur pendaftaran. Di dalam pendaftaran ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu kita mengisi kita punya kurikulum vital atau biodata. Yang kedua, mengisi ICI. Di tahap kedua, setelah kita lulus di tahap pertama itu masuk ke tahap kedua, di mana tahap keduanya itu ada 2 simulasi. Yang pertama itu simulasi mengajar, dan yang kedua simulasi wawancara. Setelah melalui tahap 1 dan tahap 2, akan tiba waktunya untuk berita kelulusan. Di dalam perjalanan sebagai calon guru penggerak ini ada beberapa orientasi yang kami dapat. Yang pertama, pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 itu dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023. Itu dilaksanakan secara daring. Yang kedua, ada pre-test modul, dan yang ketiga ada lokakarya orientasi. Untuk lokakarya orientasi ini kami jalannya secara daring atau baiklah, di sini saya akan menceritakan secara singkat kegiatan kami waktu lokakarya orientasi. Lokakarya orientasi ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2023. Ini dilaksanakan secara daring. Lokakarya ini dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, fasilitator, kepala sekolah dari setiap anggota calon guru penggerak. Lalu ada pengajar praktik atau yang biasa kita sebut BP, dan seluruh anggota calon guru penggerak se-Kabupaten Manggarai Barat. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penugasan dalam kelompok. Di dalam ruang kolaborasi, kami sudah dibagikan ke dalam beberapa kelompok. Itu dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023. Sebelum pembagian kelompok, pada saat itu fasilitator memulainya dengan doa dan ice break, lalu menjelaskan materi tentang materi dan adanya umpan balik kepada peserta calon guru penggerak. Pada penugasan kelompok ini kebetulan saya ditugaskan di kelompok A. Kami ada 5 anggota di situ, dan kami sudah mengerjakan tugas kelompok tentang budaya lokal. Dan budaya lokal yang kami ambil pada saat itu ada 2. Yang pertama, budaya ris yang artinya sapaan, dan yang kedua budaya lontoleok yang artinya duduk bersama. Oke, di sini kami juga sudah dijelaskan tentang LMS di dalam guru penggerak. Sini saya simbol dengan kata merdeka, di mana M itu adalah memulai dari diri dan eksplorasi konsep. E-nya itu adalah eksplorasi konsep atau forum diskusi. R-nya itu adalah ruang kolaborasi. D itu adalah demonstrasi kontekstual. E itu adalah elaborasi pemahaman materi modul. K-nya itu koneksi antara materi, dan A-nya itu adalah aksi nyata. Jadi untuk semua simbol ini, yaitu simbol merdeka ini,
saya sudah mengerjakan semua tugas itu dan sudah di-upload di YouTube. Baiklah, di sini saya mulai dengan pertanyaan yang pertama tentang perasaan selama melakukan perubahan di dalam kelas. Oke, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perasaan saya saat saya ingin menerapkan perubahan di dalam kelas. Perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan pembelajaran itu harus berpusat pada murid sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, seperti yang kita lihat di sebelah kanan ini ada sebuah foto. Foto ini adalah foto dari anak wali saya kelas 11 IPA 4 di SMA Negeri 1 Komodo. Pada awal melakukan perubahan, muncul rasa khawatir dan juga bimbang, bahkan tidak percaya dengan diri sendiri. Adanya rasa takut tidak bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di kelas 11 IPA 4 ini. Bahkan, ada juga rasa tidak percaya diri bahwa mungkin anak-anak tidak menerima dengan perubahan baru yang ingin saya terapkan. Tapi, seiring berjalannya waktu, dalam melaksanakan proses perubahan, ternyata anak-anak di kelas ini sangat antusias. Bahkan, mereka terlihat senang dan semangat dengan belajar di dalam kelas itu. Ini dilihat saat anak-anak di kelas mulai mengerjakan kelompok dan ingin mempresentasikan materi mereka di depan kelas. Berbagai rasa pun tercampur menjadi satu. Adanya rasa haru, tapi di sini ada juga rasa menyesal. Rasa menyesal itu kenapa tidak dari dulu pembelajaran yang berpusat pada murid ini tidak saya terapkan kepada mereka. Dari sini saya bisa melihat anak-anak di kelas itu sangat banyak memiliki kemampuannya tersendiri. Hanya ruang dan waktu yang belum saya berikan selama ini, sehingga mereka pun tidak bisa mengeksplor bakat dan minat mereka. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu 3 findings atau pembelajaran. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama, saya merancang dan menggunakan model pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan tetap berpusat pada murid, hingga menciptakan situasi dan kondisi yang mampu memotivasi, memandirikan, dan mampu mengeksplorasi peserta didik. Yang kedua, melakukan pengembasan pada rekan sejawat. Yang ketiga, tetap melakukan koordinasi sesama guru MGMP Matematika tingkat SMA Negeri 1 Komodo. Yang terakhir, selalu menanyakan pendapat kepada setiap siswa tentang proses pembelajaran yang sudah terjadi, dengan menerima segala masukan dan siap berubah untuk menerapkan metode baru yang selalu membuat siswa tersebut semangat dan menyenangkan. Baiklah, sini ada beberapa kumpulan foto ataupun video pembelajaran yang sudah saya ambil di kelas IPA 4. Yang dilihat di situ adik, saat ini saya akan menayangkan beberapa testimoni dari rekan guru yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya adalah Helly Bunda Sulasti. Saya rekan sejawat dari Ibu Emilia Yasinta Sajung. Saya sebagai guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Komodo. Jadi berdasarkan pengamatan terhadap Ibu Yasinta Sajung, selama kurang lebih 1 bulan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, yang kami lihat adalah Ibu Emilia Yasinta Sajung ini sudah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, yang mana selama kegiatan pembelajarannya itu berpusat pada siswa, dan Ibu Yasinta di sini hanya bersifat sebagai fasilitator atau akan memberikan penjelasan ketika siswa di dalam kelompoknya mengalami kendala. Jadi Ibu Yasinta di sini bersifat sebagai motivator yang memberikan penjelasan ketika mengalami kendala bagi siswa-siswi di dalam kelompoknya masing-masing. Dan untuk kami sesama rekan guru MGMP Matematika,
kami selalu mengadakan diskusi terkait dengan kendala-kendala yang kami hadapi di dalam kelas, serta solusi-solusi apa sekiranya nanti untuk mengatasi kendala tersebut, dan juga saling berbagi kira-kira metode mengajar apa atau model-model pembelajaran apa yang dapat kami gunakan untuk kami terapkan di dalam kelas. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kosmas Zidin. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Komodo. Saya rekan sejabat dari Ibu Emilia Yasinta Saju, calon guru penggerak angkatan 9. Berdasarkan pengamatan selama 1 bulan terakhir ini, saya melihat Ibu Emilia Yasinta Saju sudah menerapkan 3 semboyan diajar di Bantara. Yang pertama pamitan, di mana contohnya dia selalu disiplin terhadap waktu, dan contoh nyatanya adalah selalu tepat waktu masuk kelas. Dan yang kedua selalu berada di tengah untuk menuntun siswa-siswi yang sedang berdiskusi berkaitan dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Dan yang ketiga selalu memotivasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, baik yang intra maupun yang ekstrakurikuler. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Serafi Johan Salipun, saya biasa dipanggil Sera, dan saya adalah salah satu murid dari SMA Negeri 1 Komodo. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sebagai OSIS di SMA Negeri, dan di mana pembinanya itu adalah Ibu Sinta atau Emilia Yasinta Saju. Nah, di sini selama kegiatan OSIS, kami tuh sudah mengembangkan berbagai kegiatan, contohnya seperti festival atau perlombaan-perlombaan pada hari-hari kemerdekaan atau pahlawan. Jadi, kalau untuk festival, di sini kami dibimbing oleh Ibu Sinta untuk mengembangkan bakat-bakat kami dan minat-minat kami. Contohnya, seperti menyediakan berbagai makanan dari setiap kelas yang akan dijualkan pada saat festival tersebut. Di sini bukan hanya bakat, tapi kita dilatih untuk belajar bisnis jika kita punya minat untuk bisnis di masa depan. Lalu di festival ini kita juga menyediakan pertunjukan bakat seperti band atau nyanyi dance, yang dimana ini juga membimbing para siswa-siswi untuk menunjukkan bakat mereka serta meningkatkan kepercayaan diri. Selamat pagi, perkenalkan saya Teresia Amelia Clarissa Zamin, biasa dipanggil Amel. Saya adalah salah satu siswi SMA Negeri 1 Komodo, yang dimana di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana pengalaman saya ketika belajar matematika dengan Ibu Sinta sebagai gurunya. Jadi, ketika kami belajar matematika di kelas itu, saya merasa sangat menyenangkan. Pertama, ketika Ibu Sinta masuk, pelajaran matematika kami diawali dan diakhiri dengan top doa, sehingga kami juga dapat melaksanakan pembelajaran kami dengan lancar. Dalam pembelajaran matematika kami dengan Ibu Sinta, kami sangat memahami ketika Ibu Sinta memberikan materi, karena ketika Ibu Sinta menerangkan rumus-rumus matematika itu disertai dengan konsep, sehingga ketika kami mengerjakan latihan soal, itu kami sangat paham dan bisa mengerjakan latihan soal tersebut dengan mengerti konsep-konsep yang telah diberikan oleh Ibu Sinta. Jadi di sini yang saya sangat senang dan merasa sangat seru ketika pelajaran matematika kami bersama Ibu Sinta.
akan